Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifdan Hairat Madani dengan NIM 2404111000019 dari kelas Basi Data 2C. Di sini saya akan membuat tugas video presentasi pada tugas KP14 tentang store program optimasi, dan di sini saya membuat project dengan sistem restoran nasi Padang. Untuk deskripsi sistem saya sendiri, sistem informasi manajemen restoran nasi Padang atau SIMPADANG ini merupakan sebuah sistem manajemen yang dirancang untuk mengotomisasi alur kerja operasional di restoran nasi Padang. Dan untuk tabel database-nya ada metode bayar, pelanggan, kategori, meja, menu, detail pesanan, bahan baku, pesanan, karyawan, dan tabel pembayaran. Lanjut untuk fokus tugasnya di sini, output wajibnya itu ada store prosedur, store function, trigger, dan otomasi query. Dan mahasiswa juga diwajibkan untuk membuat indeks, membandingkan performa query, dan menjelaskan hasil optimasi. Langsung saja ke HDSQL. Untuk di sini untuk store function, store prosedur, dan trigger masing-masing saya membuat dua contoh. Di store prosedur 2, store function 2, dan triggernya 2. Untuk pertama-tama di sini saya akan membuat store prosedur terlebih dahulu. Untuk store prosedur di sini saya membuat untuk laporan pendapatan bulanan. Pertama-tama untuk membuat store prosedur diawali dengan delimiter. Lalu di create prosedur laporan pendapatan bulanan. Di int p untuk bulan, dan tipe data integer, dan int p tahun, dan tipe data integer juga. Lalu begin select p tahun sebagai tahun laporan dan p bulan sebagai bulan laporan, dan di count untuk mengetahui jumlah transaksi yang sukses. Count menggunakan ID pesanan sebagai transaksi sukses. Langsung sini untuk total bayarnya menyumbangkan keseluruhan total bayar. Total bayar sebagai pendapatan kotornya. Setelah itu untuk mengetahui rata-ratanya akan navigate pada tabel total bayar juga sebagai rata-rata. Ambil dari tabel pesanan. Here ada tanggal transaksi, tentang transaksinya sama dengan P bulan, N year-nya, tanggal transaksi sama dengan P tahun, dan status ordernya agar diketahui mana transaksi yang sudah selesai. Lalu di end nah di sini prosedur laporan pendapatan bulanan sudah berhasil dibuat. Laporan pendapatan bulanan. Lalu
kita coba untuk menjalankan dengan menggunakan call laporan pendapatan bulanan. Misal contohnya pada bulan kedua tahun 2025. Nah, di sini akan memunculkan pada tahun 2025 bulan laporannya bulan 2 transaksi sukses ada sekitar 3.984 transaksi yang sukses dan pendapatan kotornya ada 185 juta sekian dan rata-ratanya 46,521 sekian. Lanjut untuk store prosedur kedua, saya membuat untuk update status pesanan menjadi batal. Kita lihat terlebih dahulu pada tabel pesanan. Nah, di sini ada data untuk tabel pesanan. Di sini saya akan mengupdate status pesanan menjadi batal pada ID ke-5. Yang di sini total bayarnya 26.000. Di sini selesai. Saya akan ubah menjadi batal. Jangan menjadi batal. Pertama kita membuat store prosedur terlebih dahulu, delimiter. Lalu create prosedur update status pembayaran batal. Ini di pesanan bikin update tabel pesanan, di set status ordernya order sama dengan batal. Where ID pesanan sama dengan PID pesanan. Dan kita coba jalankan. Di sana sudah dijalankan. Lalu kita coba menjalankannya dengan menggunakan call lagi. Call update status pembayaran batal pada ID ke-5. Di sini sudah selesai. Kita lihat yang tadi awalnya selesai, sekarang apakah sudah berubah? Nah, di sini pada ID ke-5 pada total bayarnya 26.000 yang tadi selesai sekarang berubah mengupdate menjadi status ordernya batal. Lanjut untuk store function, di sini saya membuat untuk menghitung total pendapatan. Pertama membuat delimiter terlebih dahulu. Lalu di create function untuk menghitung total pendapatan bersihnya untuk pendapatan keseluruhan. Di return desimalnya 15,2 dan menggunakan deterministik. Lalu dibagiin dan dideklarasikan untuk total pendapatannya. Total pendapatan desimal lalu di select if more
sum total bayar mana untuk total pendapatan from tabel pemesanan where status order sama dengan selesai. Dirikan total pendapatannya, lalu di end lalu dijalankan, sudah pernah dijalankan. Lanjut, untuk cara menjalankannya menggunakan select, memanggil store functionnya total pendapatan versi sebagai total uang masuk. Dijalankan. Nah, di sini untuk total uang masuk pada hitung total pendapatan versi itu untuk keseluruhan total bayarnya ada 4 miliar 4,749,719,000 sekian, banyak sekali. Lalu untuk yang kedua, saya menggunakan store function untuk menghitung ranking menu yang paling terlaris. Menggunakan delimiter, tapi delimiter create function untuk hitung ranking menu. Parameter p id dengan data integer dan dirikan data integer menggunakan deterministic begin, dideklarasikan untuk rankingnya dengan integer dan di defaultkan untuk 0. Lalu dijumlahkan select count plus 1 into ranking from select pada id menu sum kuantitinya sebagai total terjualnya from tabel detail menu detail pesanan. Lalu gunakan by pada id menunya, berdasarkan id menu sebagai tabel penjualan. Where tabel penjualan total terjual dari kurungan ini di select small sum dan quantity
from detail pesanan. Where ID sama dengan P ID lalu di return di ranking lalu di end lalu dijalankan, sudah pernah dijalankan. Setelah itu untuk buat lalu cara menjalankannya saya ada dua untuk cara menjalankannya. Yang pertama, jika ingin melihat satu menu saja dan peringkat keberapa pada ID menu tersebut, misal select hitung menu pada ID kedua sebagai peringkat menu, dijalankan. Dan di sini akan memunculkan hasil untuk ID kedua nama menu. Select from menu. Untuk nama menu ID kedua ayam bakar, ID kedua ayam bakar itu menempati ranking ke 27. Lalu untuk cara keduanya itu jika ingin melihat keseluruhan daftar menu yang paling terlaris, select ID menunya harga lalu ambil hitung ranking. Ini berdasarkan ID menu sebagai peringkat terlaris from menu. Lalu order by peringkat terlaris berdasarkan ascending. Banyak yang kurang. Sudah muncul. Untuk peringkat terlaris nomor 1 itu ada ayam pop, lalu tunjang gulai tunjang, dan seterusnya sampai yang terakhir. Nah, sama seperti yang tadi, untuk ID kedua ayam bakar itu memiliki peringkat ke-27 seperti yang query sebelumnya dilakukan pengujian. Setelah store prosedur dan store function, lanjut ke trigger. Untuk pembuatan trigger di sini saya membuat dua trigger. Yang pertama untuk mengurangi stok bahan baku secara otomatis. Untuk cek awalnya, select ID bahannya yang digunakan, nama bahannya,
lalu stok quantity from bahan baku where ID bahan sama dengan 2. Jalankan. Nah, kita lakukan catatan terlebih dahulu. ID sebelum trigger, ID di bahan 2 sama dengan 26562. Ini untuk stok jumlahnya. Daging sapi, paham. Dan kita lakukan pengecekan nanti setelah trigger. Nah, langsung kita membuat trigger. Nah, sebelum itu membuat untuk mengecek menu yang digunakan pada ID kedua. Select ID menu, nama ID bahan, from menu, where ID bahan, bahan sama dengan 2 di 1. Rendang daging sapi. Berarti benar ya, untuk tadi ID bahan baku kedua itu daging sapi, yang untuk menunya untuk rendang daging sapi. Lanjut untuk membuat triggernya, di sini bukan delimiter, lalu create trigger. Untuk nama triggernya kurangi stok bahan otomatis. Gunakan after insert on pada tabel detail pesanan. For dibikin dan dideklarasikan untuk ID bahannya. Integer, lalu select ID bahan itu ID bahan from tabel nom, where ID menu dengan nom, ID menu, lalu if ID bahan is not null, then update bahan baku di set to stok quantity-nya sama dengan stok quantity dikurangi quantity dikali 0,50.
Setelah itu biar ditentukan dengan ID bahan dan if dan di lalu kita jalankan. Sudah terbuat. Lalu untuk simulasi triggernya set itu pada detail pemesanan ID detail ID menu harga satuan quantity dan subtotal. Lalu value-nya pada lalu untuk per harganya 25.000 jadi 100.000. Dijalankan. Ini kita ganti lain dan 5 misal. Nah, di sini berhasil ditambahkan. Lalu kita cek ulang. Select ID bahan, nama bahan, stok quantity bahan baku, where ID bahan kedua yang tadi awalnya pada ID tagging sapi stok berkurang 226462, sekarang yang tadi awalnya 265.62, jadi stoknya berkurang. Setelah menjadi lanjut, untuk trigger kedua saya membuat untuk validasi stok bahan minimal. Membuat triggernya terlebih dahulu, delimiter, create trigger validasi stok minimal before update on bahan baku, lalu for each row bagian if new stok
kuantiti kurang dari 0, dan ini nanti untuk memvalidasikan, karena di convert ini tidak diperbolehkan jika pesanan kurang dari 0 atau stok kurang dari 0. Lalu menekan signal SQL, state di set pesannya, kesalahan validasi, stok bahan baku tidak boleh kurang dari 0, lalu di if di end. Kita jalankan, dan di sini sudah berjalan. Lalu untuk menguji batas validasinya, pertama update bahan baku, set stok kuantiti sama dengan min 5, misalnya 5, stoknya dipenuhi 5, ID bahan sama dengan 8. Maka di sini akan memunculkan pesan error, kesalahan validasi stok bahan baku tidak boleh kurang dari 0. Mencoba untuk jika memicu lewat transaksi penjualan yang banyak, insert into detail pesanan, ID detail ID menu, harga satuan, kuantiti, dan subtotal. Value-nya ini tadi 110, 5 jam. Untuk 1 harganya 22.000, ini 500, dan totalnya 11 juta. Kita coba jalankan. Kita coba ganti 4. Dari ada 2, 3, 4, 5. Di situ tidak bisa karena sudah berlebihan. Selanjutnya untuk query, untuk optimasi query, di sini saya membuat query sebelum diberikan indeks. Ya, select detail pesanan untuk ID detail, lalu detail pesanan juga untuk ID pesanan. Ini untuk menu nama menu, kita pesanan lagi untuk
subtotal pesanan untuk tanggal transaksi pesanan untuk status order from detail pesanan PP, lalu dijoin pada tabel income on DP ID-mu sama dengan M ID join lagi untuk tabel pesanan PP ID pesanan sama dengan ID pesanan ya tanggal transaksi dengan 2025 inilah N P status order sama dengan selesai. Kita catat di sini untuk query index sebelum di indeks performa sekitar 0,39 atau 33 detik. Lalu setelah itu performa
teman-teman sebelumnya. Lalu kita explain, coba di explain. Explain sama tambahkan di sini explain saja. Explain. Saka explain. Nah, di sini untuk explain-nya yang awalnya coba catat di sini. Explain. Di awalnya seperti itu. Yang awalnya simple and all primary nominal. Lalu setelah itu kita membuat indeks. Create indeks pemesanan tanggal status on pemesanan pada tanggal transaksi dan status order. Ini untuk tabel pesanan. Dan membuat indeks juga untuk tabel di detail pesanan. Create indeks detail pesanan menu on pada detail pesanan pada ID menu. Coba jalankan. Status order itu setelah itu lakukan lagi untuk sesudah indeks. Kita jalankan lagi untuk sudah indeks. Select TP untuk ID detail. Lalu TP untuk ID pesanan. Lalu N nama penyebabkan TP subtotal P tanggal transaksi P pesanan status form detail pesanan DP. Lalu di join tabel menu DP ID menu sama dengan ID menu
Tentuin tulisan P on to P DP ID tulisan sama dengan P ID tulisan biar P tanggal transaksi lebih dari sama dengan misalkan lupa yang tadi awalnya tidak menampilkan tahun dan jamnya, sekarang ditampilkan semua 01 01 0 N P tanggal transaksi dari 2025 12 ketika N P status order sama dengan selesai. Explain text tadi setelah indeks dan setelah indeks munculnya 33. Lalu kita explain kita jalankan lagi di sini. Itu kita catat di sini. Explain. Dan di sini untuk perbandingannya, performa sebelum diindeks query-nya itu 33 detik sekian. Lalu pas di explain, untuk melihat explain sebelum dilakukan indeks itu 0,046 detik. Lalu setelah indeks itu di select untuk mencari query ini itu sekitaran 34,4 detik sekian. Lalu explain-nya 0,094. Itu untuk perbandingan-perbandingannya. Untuk optimasinya, untuk optimasinya ada yang dari beberapa query ada yang berhasil, ada yang kurang, karena dari yang awalnya
detiknya sedikit menjadi banyak karena ada beberapa query yang terlalu banyak penulisannya mungkin, dan ada beberapa aspek penting pada penerapan indeks. Pada penerapan indeks pesanan tanggal status pertama itu mengubah metode pencarian dari baris pertama sampai terakhir yang lambat menjadi pencarian langsung ke blok targetnya. Dan kedua, penerapan aturan pencarian argumen query dengan mengubah fungsi penanggalan year menjadi rentang nilai mentahnya itu berhasil mengembalikan fungsi indeks secara penuh tanpa beban kalkulasi. Dan namun hasilnya konsumsi penyimpanan menjadi jauh lebih hemat, sekaligus menjaga skalabilitas sistem aplikasi restoran Padang ini agar tetap stabil dan bebas dari proses lambat atau hang meskipun data transaksi melonjak hingga jutaan baris masa depan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.